Dia dijadikan objek pelecehan oleh beberapa rekan mahasiswanya. Tercatat 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. 26 anak meninggal karena dirundung atau dibully. Kita semua bagian dari sistem yang memungkinkan itu terus terjadi. Saat dia meminta pertolongan, tidak banyak yang mau membantunya. Dunia pendidikan Indonesia kembali berguncang, berawal dari sebuah grup chat WhatsApp. Isi dari obrolan tersebut mencakup komentar vulgar sehari-hari, objektifikasi tubuh perempuan, lelucon cabul terhadap foto Instagram mahasiswi, serta penggunaan kata-kata seperti diam berarti konsen dan asas perkosa. Yang mengejutkan, isi dari grup itu adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wow, tentu saja yang mereka lakukan pasti menuai respon. Mereka dikenai dugaan pelanggaran kode etik mahasiswa yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana terkait pelecehan seksual. Dan semua ini lahir dari obrolan dan ketikan mahasiswa hukum, orang-orang yang sedang dididik untuk menjadi penjaga keadilan. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, banyak dari 16 pelaku tersebut bukan mahasiswa biasa. Mereka adalah pimpinan organisasi kemahasiswaan, ketua angkatan, dan calon panitia ospek. Dan siapa yang menjadi korbannya? Di Tenggarai ada 20-an mahasiswi, ditambah setidaknya 7 dosen perempuan, dan masih banyak korban lain yang bahkan mungkin nggak tahu kalau mereka diobrolin di grup WhatsApp itu. Lalu, sehari setelahnya, 15 April 2026, saya membaca status dari seorang perempuan muda di Instagram. Dia menulis utas panjang di akunnya. Dia adalah mantan mahasiswi di sebuah kampus seni di Bali. Saat ini dia sudah keluar dari kampus itu, tapi saat ini baru dia bisa memberanikan diri bersuara setelah diam selama beberapa tahun. Selama berkuliah di sana, dia dijadikan objek pelecehan oleh beberapa rekan mahasiswanya, verbal dan nonverbal. Dilakukan terus-menerus sampai dia mengalami depresi. Dia bukan orang Bali, dia dari luar daerah. Dan pelecehan itu sering datang dalam bahasa Bali oleh para pelaku yang dominan dari Bali juga, sehingga dia tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dikatakan kepadanya. Tapi nada dan ekspresinya sudah cukup untuk membuat dirinya terlecehkan. Dan yang lebih menyakitkan, saat dia meminta pertolongan, tidak banyak yang mau membantunya atau yang bisa membantunya. Pelaku tidak diberi sanksi tegas, dan ada staf kampus yang justru mengeluh karena harus mengurusi masalah dari seorang mahasiswa yang mengaku dilecehkan. Katanya membuat dirinya repot. Sampai saat status ini dibuat, gadis itu mengaku tidak ada hukuman setimpal yang dijatuhkan pada orang-orang yang melecehkannya seperti yang dijanjikan pihak kampus saat ia masih kuliah di sana. Teror tidak hanya berhenti di sana, dia bahkan sampai disambangi oleh para oknum ini hingga ke kosnya waktu itu. Wih, parah sekali ya. Kurang dari seminggu, 2 kasus yang terjadi di institusi pendidikan tinggi. Apa itu kebetulan? Kita bisa lihat datanya. Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang 2021-2024 terdapat 82 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di perguruan tinggi. Dan kalau kita ingat, angka yang dilaporkan itu selalu jauh lebih kecil dari yang terjadi sesungguhnya. Seperti gunung es, maraknya kasus di permukaan menandakan jauh lebih banyak yang tersembunyi di bawahnya. Secara nasional, jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan mencapai 24 ribuan kasus sepanjang 2025, dengan kekerasan berbasis teknologi atau online, sebagai kategori yang paling banyak dilaporkan. Di dunia pendidikan yang lebih luas, gambarannya juga suram. Berdasarkan pemantauan dari Januari hingga Maret 2026 saja, tercatat 233 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Data ini mengindikasikan bahwa kekerasan adalah fenomena yang terjadi berulang kali dan terus-menerus meluas sampai hari ini. Kalau bullying bagaimana? Tahun 2023 terdapat 285 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, dan di tahun 2024 jumlahnya melonjak menjadi 573 kasus, naik lebih dari 100% dalam setahun. Kemudian pada 2025, data JPPI dan KPAI mencatat 600 kasus kekerasan di sekolah hingga November 2025, dengan 26 anak meninggal dunia akibat insiden perundungan. 26 anak meninggal karena dirundung atau dibully. Sekarang mari kita bicara di tempat saya duduk saat ini, di Bali. Bali yang dikenal damai, bernuansa spiritual dan indah, ternyata tidak luput juga dari hal ini. Menurut data Pusat Informasi Kriminal Indonesia Polri,
Tingkat bunuh diri di Bali itu jauh melampaui provinsi-provinsi lain di tanah air. Tingkat bunuh diri di Provinsi Bali sepanjang 2023 adalah 3,07 per 100.000 penduduk. Hampir 2 kali lipat dari Yogyakarta yang berada di peringkat kedua dengan angka 1,58. Sejak pandemi, jumlah kasus bunuh diri di Bali meningkat drastis. 93 kasus pada 2020, 117 tahun 2021, 144 2022, dan 113 pada tahun 2023. Untuk detail permasalahan ini, silakan Anda bisa melihat di video yang saya buat di kiri atas ya. Dan apa yang mendorong angka itu? Tekanan ekonomi, faktor budaya dan sosial, termasuk konsep malu yang kuat dalam budaya Bali, di mana kegagalan ekonomi, utang atau konflik keluarga menjadi beban sosial yang berat, serta minimnya akses layanan kesehatan jiwa. Rumah sakit jiwa di Bali mencatatkan angka gangguan jiwa dan depresi berat mencapai lebih dari 12.000 orang pada 2023. Jumlah itu belum termasuk mereka yang mengalami gejala ringan, yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Yang tidak kalah miris, pada tahun 2024, 1.830 remaja perempuan di bawah usia 19 tahun mengalami kehamilan di Bali, yang akhirnya berujung pada pernikahan yang dinilai dibentuk oleh tekanan sosial. Di Bali ada istilah sing bling sing nganten atau tidak hamil maka tidak menikah. Saya pernah membuat ulasan mengenai fenomena itu di sini juga, atau bisa Anda cari di playlist Tukar Pikiran dengan judul Sing Bling Sing Nganten. Silakan Anda saksikan untuk bisa mengetahui kenapa fenomena ini masih ada dan dilakukan di Bali hingga saat ini. Saat membuat topik ini, sebenarnya saya juga mengalami diskusi mendalam dengan isi kepala saya secara intens. Ya, karena saya juga sebagai salah satu korban pembulian yang pernah terjadi di masa sekolah dulu banget. Jadi waktu itu, waktu saya kecil ya, saya dibully karena masalah fisik. Sekarang saya udah lupa sih sama orang-orang yang ngebully. Tapi sayangnya ternyata hal yang saya coba lupakan dan saya pendam itu meledak di tahun 2019. Badan saya agak moleh ini menurun drastis, 25 kg hilang dalam waktu 1 bulan. Saat berobat ke rumah sakit, dokter bilang, kalau ini asam lambung atau GERD biasanya maksimal 7 kilo hilangnya. Tapi kalau melebihi itu, fix ini masalahnya ada di pikiran. Mantep ya. Hal yang dulu dibiasakan karena namanya juga anak-anak, ternyata bisa menyisakan residu sampai puluhan tahun ke depan, menghasilkan serangan kecemasan yang datang bersamaan dengan luka lama yang belum sembuh. Lega juga ya bisa bercerita di momen ini. Maaf ya, saya jadi curhat sedikit di sini. Hasil curhatan lain juga saya buat dalam bentuk tulisan. Terakhir, saya curhat terkait topik politik dan menghasilkan buku Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia. Bagi yang ingin membacanya, silakan search dan klik link.id/monverna atau klik langsung link di bio. Nah, kita balik lagi. Dampak psikologis dari pelecehan, kekerasan seksual, dan pembulian sering dialami korban selama bertahun-tahun. Trauma yang mudah terpicu, emosi yang tidak stabil, bahkan secara fisik ada yang mengalami kerontokan rambut dan kehilangan nafsu makan. Dan ketika tekanan itu terlalu berat untuk ditanggung sendiri, kita udah tahu nih ujungnya seperti apa. Kita punya mahasiswa yang melompat dari lantai atas gedung kampus di Bali, tidak tahan dengan tekanan yang dia tanggung. Kita punya anak-anak yang meninggal karena dibully. Kita punya mahasiswa yang keluar dari kampusnya sendiri karena tidak ada yang melindunginya saat dia dilecehkan langsung, verbal dan non-verbal itu. Setelah menganalisa banyak kejadian ini, waktunya kita melihat ini secara luas. Tidak semata-mata karena peran 1-2 orang aja hal ini bisa terjadi, tapi karena sistem yang terbangun memungkinkan ini terjadi. Dan seringkali kita menormalisasikannya. Komnas Perempuan mengkritik kultur relasi kuasa yang tidak seimbang di lingkungan kampus, di mana korban sering memilih diam karena takut terhadap pejabat kampus atau stigma sosial. Survei mereka menemukan bahwa hanya 53% pimpinan perguruan tinggi yang memberikan dukungan nyata kepada Satgas PPKPT. Sementara 23% mengeluhkan dukungan yang minim. Artinya, semua orang tahu, tapi semua orang diam, karena sistem belum membuat mereka aman untuk bersuara. Dan di Bali khususnya, isu kesehatan mental masih dipandang sebagai sesuatu yang memalukan ketika dibahas. Psikologi sebagai ilmu dan layanan masih dinilai kurang lumrah, bahkan tabu di beberapa situasi. Kita hidup di masyarakat yang mengajarkan kita tuh untuk kuat, untuk tidak mengeluh, untuk menanggung sendiri. Tapi sebagai manusia, pria dan wanita itu sama. Kalau kita kuat, itu berarti mampu meminta tolong dan menciptakan lingkungan di mana pertolongan itu tersedia dan aman untuk diminta. Dan yang pastinya, yang memiliki kuasa tentu harus bisa menolongnya. Itu baru namanya versi ideal. Apa konsep ideal ini bisa diurai secara menyeluruh? Bisa.
Saya punya beberapa ide untuk meminimalisir kejadian tidak mengenakan yang sudah kita bahas di awal video tadi. Jika dari teman-teman ada ide, sangat diperbolehkan untuk menambahkannya di kolom komentar ya, agar kita banyak memiliki solusi yang beragam. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter dan empati sejak dini. Anak-anak ini tidak lahir sebagai pelaku bullying atau pelecehan. Mereka dibentuk oleh lingkungan. Kita perlu kurikulum yang tidak hanya mengajarkan matematika dan sejarah, tapi juga bagaimana menghormati orang lain, bagaimana mengelola emosi, bagaimana membangun relasi yang sehat. Karena ini sebenarnya adalah fondasi kehidupan kita dari dulu sampai nanti. Dan yang kedua, memiliki satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi yang benar-benar independen dan memiliki taring. Banyak kampus sudah memiliki satgas ini, tapi perlu dipastikan implementasinya. Harus bebas dari konflik kepentingan, terutama ketika pelaku itu adalah pejabat atau bagian dari pimpinan kampus itu sendiri. Dan yang pastinya tidak mengeluh ketika satgas tersebut melaksanakan tugasnya, hanya karena merasa terbebani oleh kasus pelecehan yang dialami anak didiknya. Yang ketiga, kita memiliki layanan kesehatan mental yang terjangkau dan tanpa stigma. Kita tahu bahwa Bali itu memiliki angka kematian akibat bunuh diri yang cukup tinggi, yaitu 3 orang per 100.000 penduduk. Sekarang bagi pihak yang berwenang, seharusnya sudah bisa menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental di sekolah, di perguruan tinggi, dan fasilitas kesehatan. Kita biasakan untuk tidak malu berbagi cerita apalagi yang menekan kehidupan kita. Perlu konselor di setiap sekolah dan kampus yang bukan sekedar formalitas saja, tapi yang benar-benar terlatih dan dipercaya oleh siswa. Perlu hotline yang mudah diakses, kapanpun dan dimanapun. Saya yakin bisa terrealisasi karena dana untuk itu sebenarnya pasti ada, kan? Yang keempat, hukum yang ditegakkan bukan dikubur. Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sudah ada. Permendikbud nomor 55 tahun 2024 sudah ada. Melarang catcalling, cyberbullying, dan body shaming di lingkungan kampus. Yang kurang itu penegakan. Setiap kasus yang diselesaikan dengan klarifikasi maaf-maafan tertutup, itu adalah pesan kepada pelaku berikutnya. Kamu bisa kok melakukan ini dan tidak ada konsekuensi hukum yang serius. Hukuman sosial bisa menjadi juga opsi tambahan jika hukum kita tidak dijalankan dengan baik, seperti kasus yang ada di FHUI tadi. Kelima, lingkungan yang aktif bukan pasif, yang dimana kita semua punya peran. Kita yang menyaksikan bullying tapi diam, kita yang mendengar lelucon seksis tapi ketawa. Kita semua bagian dari sistem yang memungkinkan itu terus terjadi. Orang yang berani menegur, melapor, dan mendampingi korban adalah salah satu intervensi paling kuat yang bisa dilakukan. Dan yang keenam, pemulihan untuk korban. Kadang ketika muncul sebuah kejadian, kita akan lebih fokus pada hukuman untuk pelaku. Di titik ini, korban pelecehan dan bullying juga perlu diperhatikan. Mereka butuh waktu, ruang, dan dukungan untuk pulih. Mereka itu butuh terapis, komunitas yang aman, narasi yang tidak menempatkan mereka sebagai orang yang bermasalah. Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa dampak psikologis dan sosial bagi korban kekerasan seksual itu berlangsung panjang dan membutuhkan pendekatan pemulihan yang komprehensif. Kira-kira itu dari saya. Bagaimana menurut teman-teman? Jika ada yang mau ditambahkan, silakan banget. Kita bisa mulai berdiskusi. Setidaknya kita mulai menciptakan ruang aman bagi kita, bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita di masa depan. Silakan ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.